Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi with me di podcast Cici Melon. Teman-teman, hari ini gue kedatangan tamu yang paling powerful banget nih kelihatannya di dunia mualaf sekarang. Dia juga punya channel YouTube namanya Mualaf Prince. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mualaf Prince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aslinya? Andrianus Sulistianto Budi Atmojo Susetio ditabrak Bimo botol nopo-nopo. Oh enggak ya? Alhamdulillah enggak kenapa-napa. Andrianus Sulistianto aja. Tapi ya, Mas, ya. Pas masuk Islam ini pakai nama Muhammad Andrianus. Oh, ada tambahan Muhammad. Iya, jadi saya tambahkan Muhammad Andrianus. Gimana Mas? Mualaf dari tahun berapa? Kisahnya sebenarnya benar-benar Islam itu tahun 2020 Januari. Sebenarnya mualaf mengucapkan syahadat itu tahun 2019 Juli. Cuman itu sekedar karena ditantang, ya kan? Jadi ditantang sama Romo, ya bukan tantang. Sebenarnya saya bilang kalau nggak bisa jawab pertanyaan ini, saya akan mualaf. Saya bilang gitu. Saya akan masuk Islam. Nah, pada saat saya masuk Islam itu Juli dulu cuma mau buat dapat surat itu doang aja. Sertifikat. Saya tunjukin ke Romo saya, tuh saya ada ini gitu. Tapi setelah itu saya masih ke gereja. Tuh. Aku gagal apa nih? Romo yang nantang. Bukan, jadi gini, pada saat saya memberikan pertanyaan kepada Romo saya, beberapa kali tuh nggak digubris, sampai seminggu 2 minggu nggak digubris, sampai suatu saat dia menerima omongan obrolan, akhirnya ya udah apa ya kamu mau tanyakan. Terus dia bilang nggak perlu kamu tahu sedalam-dalamnya, bahwa kamu imani saja, kamu bentuk diri kamu di gereja segala macam, ikuti apa yang diinginkan gereja. Saya bilang nggak bisa begitu. 2 pertanyaan ini jika tidak bisa menjawab, maka saya akan masuk Islam. Dia nggak mau jawab, terserah kamu, karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Wah, kayaknya merasa ditantang. Jadi akhirnya saya mualaf hanya sekedar untuk kayak gimana ya, kayak udahlah coba ini aja. Nah, Juli 2019, saya ingat Juli 2019, pada saat seperti itu saya udah kasih tauin, dia nggak gubris ya kan, biarin. Udah, tapi saya tetap ke gereja, tapi saya beda paroki. Saya pindah paroki saya. Oh, Katolik nih berarti ya? Saya Katolik. Saya Katolik, saya di Santo Yohanes dulu. Nah, saya pindah dekat di Rawamangun lah saya waktu itu. Nah, pada saat kayak begitu, mulai biasa aja sih, maksudnya itu nggak ada kecanggungan saya pindah agama, nggak ada, biasa aja. Tiba-tiba pada saat bulan Desember lagi nganterin anak Natalan, kayak ngebesit. Saya lagi, maksudnya tuh sampai sore gitu ya. Iya. Lagi gitu tuh saya ngerokok di depan, di luar. Kan ada di pelataran di gereja itu kan. Ngerokok lah. Ya. Pas saya ngerokok, dengar suara azan. Kok suara azan kok nyaman ya gitu kan. Loh, iya baru ingat bahwa gue itu pernah syahadat waktu itu di KUA. Waduh, gue pernah syahadat ya gitu loh. Jadi kayak ini akhirnya mulai kepikiran lah di situ dari Desember. Mulai kepikiran, kayak ngerasa bersalah. Udah mulai nggak mau gereja tuh, bingung, ngerasa bersalah. Bunda, Januari saya nekat di masjid, itu saya syahadat ulang. Karena kenapa saya syahadat ulang? Karena saya ngerasa saya memang benar-benar Islam. Nah, disitulah yang saya rasa ini kegundahan gua nih, ya kan? Gua akhirnya memilih Islam. Dan di situ apapun resiko yang saya alami, yaitu dari resiko saya. Gitu. Dan alhamdulillah Januari saya syahadat ulang, karena saya berpikir bulan Juni ini sudah harus Lebaran. Oh iya. Saya bingung, saya kebut itu yang namanya bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara ininya, bagaimana ini segala macam. Alhamdulillah dijalanin sama Allah. Berarti Bang Andre Julinya itu langsung puasa? Juli ya. Langsung belajar puasa? Belajar puasa. Masya Allah. Pertama kali puasa 2020. Hah? Bolong nggak? Kebetulan bolong 2 hari karena kan gini. Saya kan karena belum pernah alamin, akhirnya saya kalau nggak salah bolong 2 hari itu karena mah. Oh iya benar. Gitu. Jadi saya kena mah
katanya orang-orang di situ, saya udah sendiri tuh tinggal. Itu udah gak apa-apa Andre, nanti ditebus aja. Kayak ada penyesalan gitu. Cuman pada saat saya begitu, semua lebaran saya saya puasa. Pas mereka lebaran saya puasa gitu. Iya. Nggak apa-apa lebaran dulu. Lebaran. Nanti setelah lebaran baru puasa. Oh iya gitu ya gitu. Jadi karena memang belum tahu, akhirnya ada yang bimbing. Kebetulan cara-cara sholat saya dibimbing oleh Habib Lopot. Habib Lopot sama Ustadz Sugi, ya beliau yang membimbing saya untuk cara sholat. Sama keluarga gimana Bang saat itu? Saat itu keluarga pertama pas saya syahadat ya pertama saya syahadat, saya itu kasih tahu ke anak saya bahwa ayah udah mualaf. Pertama kamu jangan bilang sama bunda dulu ya gitu loh, sama mantan istri, karena begini. Nggak taunya ngomong lah. Oh anaknya ngomong. Ngomong akhirnya kasih tauin. Pertama saya didiemin dulu. Istilahnya nggak digubris, ya udahlah jalan aja masing-masing. Nah pada saat bulan Februari itu pandemik COVID ya. Pertama kali COVID itu di Februari 2020. Akhirnya saya dipecat. Disitulah awal mula saya diusir. Diusir sama istri? Semuanya sama keluarga. Pokoknya mertua juga nyuruh saya untuk keluar dari rumah. Minta diceraiin. Dari situ saya nggak bawa apa-apa karena kan kamu udah nggak kerja, kamu udah nggak punya apa-apa. Semua apa yang kamu punya di sini itu untuk biaya anak-anak. Ya saya jalan aja. Kalau nggak mau, kalau kamu mau normal lagi, balik lagi ke agamamu yang dulu. Yuk kita bangun sama-sama. Nggak mau anak saya ini berbeda akidah. Saya bilang, saya sempat mikir itu seminggu itu saya sempat mikir. Jadi ya udahlah, jadi saya jalan aja. Udahlah nggak apa-apa, saya pergi aja. Gitu. Masya Allah. Berarti tapi setelah itu Bang Andre tetap pilih keluar? Ya, saya keluar dari rumah. Setelah itu kehidupan Bang Andre gimana? Ya itu kan bawa duit cuma 500.000 kalau nggak salah saya. Saya cuma bawa duit 500.000. Itu saya keliling, saya cari di mana sampai akhirnya saya ngekos cuma kecil tuh, kos kecil. Gimana caranya supaya saya bisa 3 bulan 4 bulan bertahan untuk ngumpulin duit. Jadi misalkan ngekos nih. Udah bayar nih, bulan depan saya nggak bayar, bulan depan gabung gitu. Jadi kan kita gratis 1 bulan. Jadi ada aja ya. Bukan ngelicik, cuman gimana caranya saya bisa istirahat? Iya. Batunya tetap nggak dapat kerjaan juga, tetap nggak punya ini juga. Dan akhirnya saya keluar, saya tinggal di masjid dan akhirnya dapat kerjaan sebagai kuli pasir. Lalu di situ disirikin juga, digeser juga sama orang-orang situ karena ada orang yang mau masuk. Akhirnya saya mulung dulu sementara, yang penting saya dapat duit. Gitu. Jadi diusir udah, nggak bawa duit udah, jadi pemulung juga udah. Jadi ini bukan isapan jempol segala macam. Saya sih ngalamin sampai kaki borokan ya kan. Itu ada baju itu saksinya, dia yang nganter-nganterin tuh yang sekarang ikut saya itu. Itu sampai kaki borokan segala macam udah ngalamin karena mungkin sampah kali ya. Iya kan main di. Nah terus dari itu semua Bang Andre bisa sampai kayak gini sekarang nih, gimana ceritanya ini? Ceritanya itu semuanya Allah. Satu sisi saya itu coba diajarkan pada saat ini ada cerita nih ya. Ini saya nggak tambah-tambahin cerita, nggak ini cerita ya, bahwa memang ini faktanya seperti ini. Pada saat saya ke masjid ya kan, kaki itu borokan, nggak mandi, bau lah, badan bau banget. Saya gimana caranya mau sholat? Saya masuk ke masjid, nggak taunya dilarang. Saya juga nggak bisa nyalahin petugas masjidnya. Bukan begitu Pak, mohon maaf. Bapak ini karena bau badannya segala macam, takutnya mengganggu para jemaah. Gimana Pak? Saya kasih sejadah, dikasih kayak Al-Quran sama terjemahannya ya. An-Nur kalau nggak salah waktu itu. Dikasih itu, karena saya bilang saya mualaf, dikasih itu supaya ada terjemahannya bisa baca-baca. Terus dikasih sejadah, dikasih baju koko segala macam. Saya disuruh untuk sholat di luar, ya kan, karena kebetulan di luar kan ada tenda begitu kan. Nah pada saat saya sholat di situ, itu pada saat saya pulang itu ada kertas Quran itu robek. Kayak kerobek gitu loh, kayak kerobek. Jatuh.
waduh saya nggak tahu halaman berapa ini, ya kan? Jadi saya simpen aja, saya nggak tahu kan halaman berapa, cuman di sini nggak ada ininya, apa kayak bahasa Arab, saya nggak tahu. Ya udah simpen aja dulu di depan. Terus di situ saya baca nggak tahu itu surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7 itu kan artinya itu kan wa izana rabbukum la in sakartum la zidanukum wa la in kafartum inna azabi lasadid gitu kan. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab. Nah di situ kan kok surat ini ke gua seru terus baca. Jika engkau bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Jadi apapun yang terjadi, Andre, bersyukurlah sama Allah sampai sekarang lu masih hidup. Ibarat kayak begitu, kayak sebenarnya ditegurnya itu dari itu kayak nggak sengaja sebenarnya. Iya. Apa ini kebetulan? Tapi kok pas banget sama saya untuk menyemangati saya gitu kan. Nah di situ akhirnya saya coba selalu berdoa, selalu coba belajar apa namanya Ar-Rahman segala macam, baca. Ya kebetulan kok seneng, saya suka dengan bahasa itu. Nah, pas disitulah yang saya akhirnya saya rasa inilah Islam itu emang benar-benar menunjukkan ya kalau lu bersyukur sama Allah akan tambahkan nikmatnya itu. Makanya kenapa jadi begini karena gue bersyukur sama Allah. Dari saya nggak punya apa-apa, dari saya mulung segala macam, semuanya itu karena kehendak Allah. Allah sudah punya rencana. Pada saat kita lurus jalannya, Allah akan memberikan nikmat jika kita bersyukur sama Allah. Nah, aku dengar nih ya, Bang Andrea, ada cerita yang agak-agak romantis. Kalau boleh diceritain. Oh, boleh. Nikah sama istri yang sekarang tuh. Gini, kebetulan dia apa namanya? Kebetulan. Bang Asep udah ngeliatnya begini banget itu. Kebetulan beliau itu adalah viewer saya tahun 2021. Dia datang waktu itu masih zamannya di Caman, ya kan. Sudah waktu itu Bang Asep ini. Nah itu dia datang kayak kok dia tiap hari datang, nggak tahu dia ngaku viewer saya gitu kan. Dia datang tiap hari datang. Ya, ngapain tiap hari datang cewek ini kan? Tapi nggak mungkin saya coba mau ngutarain karena kan saya udah nggak mau. Saya nggak mau, satu takut ditolak, yang kedua takut nggak mau sakit hati, gitu kan. Sisanya ini kan cewek ini kok cakep, mau nyamperin saya dengan kondisi kayak begini. Nah pada saat begitu siapa namanya dia tuh selalu hadir bawain makanan segala macam sampai di sini. Tapi saya nganggap kayak ya deket lah gitu kan. Ya ada hubungan secara khusus gitu nggak ada. Ya anggap aja kayak ini sendiri apa namanya kayak karyawan lah. Jadi sampai di sini akhirnya diojok-ojokin lah sama Ustadz Sudi. Udah nikah aja gitu, nggak tahu direspon lah sama dia. Ya udah kapan? Kapan? Tiba-tiba begitu. Ya kan? Emang nggak mau. Ngomong kapan tuh mbaknya? Iya. Ya udah kapan? Terus, kapan? Terus katanya Bang Sudi, lu nggak mau? Ya mau. Saya bilang begitu kan. Cuma maksudnya tuh karena saya nggak apa namanya nggak gua ngecer enggak. Sampai Bang Sudi pulang saya mikir, kamu tuh ngomong begitu sesuai dengan omongan depan Bang Sudi atau enggak? Serius? Oh ya udah saya diemin lah. Nggak taunya itu tahun 2021 kan. Saya diemin, nggak taunya pas Desember dia bilang kapan nikah? Serius kamu? Serius. Udah mulai disitulah kita persiapkan Februari ya. Menikah tahun 2022. Romantis ya? Enggak. Kalau romantis kan apa kasih apa. Tapi maaf nih sebelumnya ya. Nanti kalau ini udah kelar saya mau tanya balik sama kamu. Oh iya boleh. Oke, lanjut. Tawanya nggak enak ya? Beneran, gue ngeri. Nah, terus Bang Andre kepikiran bikin YouTube tuh karena? Nah, ini dia. Dia teriak. Ini dia. Kenapa saya bikin YouTube? Ini dia kayak kaget. Bulan Maret itu saya bikin YouTube sebenarnya nggak sengaja karena disuruh teman. Saya bikin video untuk bikin kesaksian untuk anak saya. Nggak taunya kepanjangin videonya. Lebih kepanjang. Ya, nah
nggak bisa dikirim ke YouTube, ke WA. Oh. Teman bilang taruh aja di YouTube, kasih linknya. Oh ya udahlah, taruh di YouTube, kasih linknya. Kebetulan kan saya punya channel YouTube lah, tapi channel YouTube yang subscribe-nya cuma saya doang. Udah. Nah, udah bikin begitu, saya kirim, nggak taunya setelah sebulan 2 bulan rival. Hah? Viral. Aku lagi mikir, dan dikasih tahu dulu apa? Gue mikir dulu, Mas. Viral. Ya kaget dong. Nah, dari viral itu sendiri, kok tiba-tiba ada 10.000, 20.000 viewer 10.000 apa berapa gitu, enggak 6.000, udah naik sebulan itu. Nah, tiba-tiba saya disuruh, Dre, bikin aja, gila lu, ini bikin aja lagi, kesaksian, nggak taunya tadi itu viral. Ngaji cerdas datang, bantuin dinaikin lah, ini sama Ngaji cerdas. Udah gue bantuin gini-gini. Waktu itu cuman berapa ya, cuman 10.000 ya, 11.000 ya subscriber. Dibikin spiral sama dia supaya naik viral ya itu. Nah, emang begini apa gimana sih? Gitu. Jadi bikin YouTube tuh nggak disengaja. Berarti emang karena pengen bikin kesaksian doang. Ya, jadi nggak ada niat untuk jadi YouTuber, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Terus ngapain kita interview dia? Nggak jadi YouTuber. Bukan, maksudnya gini, jadi ketidakinginan akhirnya jadi menjadi sesuatu, kan begitu? Oh iya, alhamdulillah gitu. Ya kan, jadi alhamdulillah bahwa Allah itu memberikan jalan. Apapun yang terjadi, kita nggak tahu nih, wah gue pengen jadi polisi, nggak taunya jadinya fotografer. Bersyukur sama Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Berarti untuk kedepannya Mualaf Prince Channel ya namanya? Yes, Mualaf Prince Channel. Itu rencana kedepannya channelnya akan seperti ini aja atau? Saya akan mau ngalahin Ngaji Cerdas. Amin.